Selamat sore saudara-saudara, kiranya sehat sentosa, damai, bahagia untuk saudara-saudara semua pada saat ini. Mungkin juga seperti yang saya rasakan ketika saya mendapatkan komentar dari teman kita yang mengatakan bahwa filsafat yang kelihatannya rumit dengan penjelasan di channel ini terasa lebih mudah. Jadi demikian saudara-saudara, memang kita di sini belajar filsafat yang tidak terlalu rumit, yang istilahnya dalam bahasa Jawa itu ndake-ndake, melip-melip, dan terlalu tinggi bagi kita orang awam. Kita tahu bahwa sebagaimana saat ini dunia politik dan kenegaraan Indonesia dikuasai oleh segelintir ahli filsuf yang mengedepankan nalar sehat, akal sehat, dan sebagainya. Yang kita tahu tentu hal itu bagus dalam konteks tertentu, tapi untuk kita seluruhnya, sebetulnya semua bangsa Indonesia mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan penalaran dan filsafatnya. Penalaran akal budi, ke ketelitian untuk memikirkan hal secara logis dan masuk akal. Dan ini dapat dilatih tidak hanya untuk orang-orang yang belajar filsafat di sekolah tinggi. Sekarang banyak sekali universitas atau perguruan tinggi yang mempunyai fakultas filsafat. Namun pada sekolah tinggi filsafat tertentu jenjangnya termasuk sangat rumit, bahkan untuk mencapai S3 filsafat harus IP harus bagus, bagus sekali ya, tentu saja kalau IP nggak bagus masa bisa naik kelas. Enggak, tapi artinya syaratnya begitu berat untuk S3. Untuk S1, S2 lumayan lah, tidak terlalu berat. S3 ya jelas masuk akal, di mana-mana juga begitu. Ya ini hanya sekedar seloroh bahwa sebetulnya sekarang menjamur di mana-mana ada jurusan filsafat. Uh, Tidak saya sebutkan satu persatu karena itu banyak dan kita dapat menelusurinya di Google. Nah, dari harapan teman kita yang menyatakan tentang bermanfaatnya channel ini, terasa betul bahwa hal-hal filsafat yang kelihatannya sulit dapat menjadi mudah. Nah, memang filsafat itu bukan milik segelintir orang, tapi semua orang. Dan yang sudah dibahas beberapa kali di channel ini adalah filsafat Barat. Filsafat Barat itu dimulai dari zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, hingga awal abad pertengahan, antara 600 tahun sebelum Masehi, hingga tahun 200 sebelum Masehi. Zaman ini dianggap sebagai cikal bakal filsafat yang ada. Mitos-mitos berkembang, diganti dengan rasio, atau dalam bahasa sononya yaitu logos. Setelah mitos-mitos itu tidak dapat menjawab permasalahan alam semesta. Nah, mitos-mitos itu seperti apa? Ya, kita tahu dewa dewi Yunani itu banyak sekali, mulai dari Zeus sampai kita mengenal ada yang namanya Aquaman. Dia itu adalah anak dewa laut, dan kita juga mengenal anak dewa yang keturunan setengah dewa setengah manusia, yaitu Hercules. Dan begitu banyak, setiap benda, setiap tempat ada dewanya masing-masing. Dan sekarang hal yang mirip itu masih kita jumpai pada beberapa agama di dunia ini. Dan setiap negara, setiap daerah, setiap benua mempunyai kesamaan adanya dulu adalah politeisme dengan begitu banyaknya dewa-dewa itu. Kita tahu ada yang di barat terkesan sudah punah sekarang, yaitu dewa-dewi Yunani itu tadi, dan sekarang masih ada di Asia begitu banyak, Anda dapat menyebutkannya. Pada tahap itu, bangsa Yunani mulai berpikir sedalam-dalamnya tentang fenomena alam yang begitu beragam, meninggalkan mitos, kemudian
meneliti berdasar kekuatan pikiran. Hal itu contohnya adalah tentang pelangi. Pelangi dalam tradisional Yunani dianggap sebagai dewi, sebagai pesuruh dewa lain. Tetapi kenyataannya oleh orang tertentu seperti Xenophanes, pelangi adalah awan, dikatakannya demikian. Dan pantulan matahari ada di awan. Seperti yang dikatakan oleh Pythagoras. Ingat Pythagoras di matematika SD? Eureka, rumus Pythagoras. Bukan, itu segitiga. Eureka itu rumus apa? Archimedes, yaitu berat jenis air. Pythagoras segitiga. Pada tahun 500 sebelum Masehi. Demikian terjadi perhatian para pikir Miletos di kota Yunani. Pertama kali adalah alam. Itu makanya tadi dalam channel sebelumnya, video sebelumnya dikatakan Miletos, kaum Miletos. Selain bersama dengan Demokritos yang menelurkan rumus atau filsafat atomis. Miletos itu sebuah kota di Yunani. Pertama kali adalah problem alam yang dipikirkannya. Dan zaman ini melahirkan pakar filsafat yang besar dalam perkembangan udara. Ada pendapat seorang filsuf yang lain yaitu Thales. Thales dan kawan-kawan sezamannya masih aktual pendapatnya sebagai inspirasi munculnya proses kejadian sesuatu atau evolusi. Dalam mode berpikir deduktif, itu dari hal yang besar ke hal yang kecil, ada nama yang sudah kita sebutkan tempoh hari yaitu Aristoteles dan Plato dan Socrates. Tentang hal ini sudah kita bahas kemarin. Dan juga ada filsuf lain. Dan pasca Aristoteles muncul lagi pemikir jenius, Plotinus, adalah filsafat Helenisme di bawah pemerintahan Alexander Agung. Berbeda dengan zaman Aristoteles, perkembangan ilmu tidak berbeda dengan zaman Aristoteles, perkembangan ilmu tidak maju pesat hingga abad pertengahan atau abad ke-8 yang sudah kita bahas kemarin. Pemikiran filsafat saat itu teoritis menjadi praktis dan menjadi kiat hidup saja. Muncul aliran religius, filsafat Neo-Pitagoras, Platonis tengah, Yahudi, Platonis. Nah, itu Pythagoras, baru Platonis tengah, yaitu Platonis itu yang memakai filsafatnya Plato, Yahudi, dan Platonisme. Termasuk aliran yang bersifat etis, Epikuros dan Stoa. Pasca bangsa Yunani, bangsa selanjutnya yang berkebudayaan tinggi adalah Romawi. Dalam kegiatan ilmu pengetahuan bahasa Romawi pada umumnya dipegang karya tokoh Yunani, terutama Aristoteles. Jadi filsafat Yunani dipakai oleh orang Romawi tanpa banyak perubahan. Lalu Romawi runtuh dan mulai berkembang ajaran Katolik. Romawi non-Katolik runtuh menjadi berkembang ajaran Katolik Roma, agama ini, Katolik Roma. Kerajaan di Eropa masuk abad ke-8. Ya, ini abad ke-8 kemarin. Kegiatan ilmu pengetahuan mandek, antara lain karena penguasa kerajaan tidak perhatian kepada keilmuan, dan di samping seperti yang diungkapkan dalam video sebelumnya, yaitu pengaruh otoritas agama yang otoriter. Inilah saudara-saudara, pada saat itu kondisi di Barat, di Yunani. Nah, pada saat itu ternyata filsafat Yunani yang tidak dipakai atau menjadi perlawanan terhadap ajaran agama Kristenan Romawi non-Katolik menjadi Katolik yang berkuasa atas agama dan negara, maka filsafat Yunani itu banyak diadopsi oleh bangsa Timur Tengah di kerajaan-kerajaan Arab yang diwarnai oleh Islam berkembang pesat dalam keilmuan.
Makanya kita mengenal ada beberapa tokoh dalam bentuk Arab, Timur Tengah yang namanya mendunia, dan itu adalah melanjutkan dari tradisi filsafat Yunani yang ditinggalkan pada zaman abad ke-8 atau pertengahan oleh Eropa atau Barat. Dengan didudukinya daerah-daerah Yunani dan Romawi secara berangsur oleh bangsa Arab, ilmuwan mereka memiliki khasanah pengetahuan yang maju itu. Jadi dari Yunani ke Arab, kembali lagi ke Eropa, ke Romawi, dan daerah-daerah Yunani. Kemudian mereka melakukan pengembangan lebih lanjut, memberikan ciri khas penalaran dan penemuan sendiri. Jadi di sini letak penting dari peran ilmuwan Timur Tengah yang mengisi kesenjangan perkembangan ilmu dan pengetahuan saat Eropa dilanda abad ke-8. Pasca Helenisme dan Romawi disusul dengan masa patristik timur maupun barat, yaitu patristik yaitu masa bapak-bapak gereja pada abad ke-8. Namun demikian jangan dianggap tidak ada pemikir-pemikir Kristen gereja pada saat itu. Tetap ada. Para pemikir Kristen pada zaman ini mengambil sikap berbeda-beda. Ini masalahnya. Ada yang menerima filsafat Yunani dan yang ada menolak mentah-mentah. Nah ini, maka hal ini menjadi selalu pertentangan sampai saat ini, di mana orang Kristen ada yang menolak filsafat dan ada yang tetap berotoritas pada Alkitab, ajaran kekristenan dari Tuhan. Karena filsafat dianggap berbahaya bagi iman Kristen. Pada saat itu kondisinya demikian. Makanya ada perlawanan dan penolakan itu. Kemudian muncul abad pertengahan atau disebut dengan zaman baru Eropa Barat. Skolastik menggambarkan ilmu pengetahuan diajarkan di abad itu oleh sekolah-sekolah gereja. Nah ini kaum skolastik, ilmuwan-ilmuwan Kristen. Pada zaman pertengahan ini, ilmu dikembangkan dan diarahkan atas dasar kepentingan agama Kristen dan memperoleh kemandiriannya sejak adanya gerakan Renaissance dan Afro-Rum, pencerahan dan bangkitan kembali, kemuliaan kembali. Semenjak itu pula manusia merasa bebas, tidak terikat agama, tradisi, sistem, otoritas politik, dan lain-lain. Filsafat Barat menjadi sangat berpusat pada manusia, dan manusia bebas mengadili serta menghakimi yang dianggap berlawanan tentang kepentingannya terhadap hidupnya dan kehidupan mereka. Pada saat ini, filsafat dan agama menjadi mencair, tidak menunggal lagi. Agama mendasarkan diri atas iman dan kepercayaan, kebenaran wahyu dan firman Tuhan. Sementara filsafat mengembangkan rasio dan pengalaman menjawab permasalahan yang dihadapi dengan suatu semangat, kebebasan, dan pembebasan manusia dalam kehidupannya. Nah, itu dulu yang kita pelajari, dan kemarin kita sudah bicara tentang beberapa tokoh pada zaman abad pencerahan, menolkan, ya, David Hume, ya, lantas Descartes, René Descartes dari Prancis. Sementara itu dulu, pada saat ini memahami sejarah ini akan meluruskan jadi benang merah dari beberapa hal yang sering kita merasa kesulitan. Dan ini diungkapkan oleh beberapa pemirsa, saudara-saudara yang nonton di sini. Latar belakang yang saya pakai saat ini adalah jalan tol. Jalan tol ini lurus bebas hambatan. Ini jalan tol antara Jogja dan Solo atau Ngawi, Solo, Jogja, Ngawi sampai Solo, ya, Ngawi sampai Solo.
jalan yang baru dibangun pada masa presiden sekarang. Nah, kita membebaskan dari semua kepentingan itu, kita fokuskan pembelajaran filsafat ini supaya semakin mudah dimengerti. Dan yang diungkapkan tadi barulah beberapa filsafat barat. Sementara di timur ada filsafat sendiri, ada filsafat Jawa, ada filsafat China, ada filsafat India, Hindu, dan lain sebagainya. Semuanya dapat kita pakai untuk bernalar akal sehat. Dan ini menjadi landasan kita untuk kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Sehingga setiap hari kalau kita diberi tontonan tentang adanya orang yang sanggup bernalar sehat dan sebagainya, kita ambil petik hikmahnya, baik-baiknya. Namun kita sendiri di dalam filsafat ini yang menekankan kepada logika dan nalar sehat dalam berpikir yang diajarkan, tidak tergantung dari apapun, namun dengan pemikiran yang benar, masuk akal, logis, kita akan dapat mengurai satu demi satu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan yang diuraikan tadi adalah sejarahnya. Sejarah filsafat barat, belum yang lainnya. Ulangi, sejarah filsafat barat mulai dari zaman mitos, dewa-dewi, agama-agama Yunani yang ada dulu, yang sekarang sudah tidak kita lihat lagi, kecuali di televisi atau di film-film tentang dewa-dewi. Ya. Dan di film-film fantastik, superhero, yang dewa-dewi juga. Ingat, ada Dewa Thor. Dari mana? Nah, coba jawab. Zeus dari mana? Ya, jawab. Aquaman anaknya siapa? Ya, jawab. Nah, ya itu banyak sekali dewa-dewa. Hercules, anaknya siapa? Jawab. Nama bintang-bintang, Apollo, ada planet Apollo? Ada planet Apollo? Pluto, Neptunus, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Nah, jawab. Itu semua adalah nama-nama dewa di dalam peradaban barat kuno, Yunani atau Romawi. Kadang namanya mirip antara Yunani dan Roma. Misalnya Mars itu adalah dewa perang untuk Romawi. Nama Yunaninya ada sendiri. Tapi sosoknya sama, wujudnya yang dituju sama dewa perangnya, tapi namanya berbeda. Bisa dibandingkan sekarang dengan di India, ada juga dewa perang. Di Tiongkok juga ada dewa perang, namanya berbeda. Ya, oke. Di Jawa juga begitu, ada namanya berbeda. Tapi tujuannya sama, dewa-dewa itu menguasai lahan atau wilayah atau benda atau wahana tertentu. Nah, ternyata pada zaman peradaban barat kuno, masalah alam semesta ini seperti pelangi tadi tidak bisa dijawab oleh adanya mitos dewa-dewa tadi. Ternyata pelangi yang dikatakan sebagai dewi, suruhan dewa-dewa untuk ke manusia, dibantah oleh seorang filsuf, ternyata itu bukan itu, tapi itu adalah awan, gugusan awan yang merupakan bagian dari tanda-tanda alam. Dan itu terus mereka selidiki, mereka pikirkan sebetulnya apa itu semua, bukan dewa-dewi. Nah, namun ini kita tidak beranjak ke permasalahan agama atau apa, tapi kita bernalar saja. Pada saat itulah muncul pemikiran-pemikiran tentang alam semesta oleh kaum Yunani kuno dan seterusnya sampai sekarang. Nah, dengan mengurai berdasar gejala-gejala di sekitar kita dengan logika dan rasio kita dapat menilai semuanya, bahkan tentang negara, politik, tentang lingkungan, tentang pada saat ini wabah corona,
tentang saat ini revolusi industri generasi 4 yang menghadapi wabah corona saat ini, dan semuanya memakai teknologi revolusi industri generasi 4 termasuk program ini, yaitu dengan online, YouTube, Zoom, daring, dalam jaringan, dan sebagainya. Kita dapat memikirkannya secara rasio dan logis. Dan ternyata di kemudian hari, pemikiran-pemikiran yang logis dimulai dari filsafat itu berkembang sedemikian hingga